Isu adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan menyesuaikan sektor swasta. Kasus pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan menurut Hansworth dan Meng. Sedangkan menurut Barry Jonas and Coles, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan-harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Faktor-faktor isu lingkungan hidup yaitu 1. Perubahan iklim 2. Penipisan sumber daya alam 3. Polusi udara 4. Sampah 5. Populasi 6. Limbah 7. Kemiskinan 8. Kepunahan keanekaragaman hayati 9. Penggundulan hutan atau deforestasi 10. Hujan asam 11. Penipisan lapisan ozon. Dampak-dampak isu lingkungan hidup. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem suatu lingkungan terjadi dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian, sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya. Adanya pertambahan jumlah penduduk dalam memanfaatkan lingkungan akan membawa dampak bagi mata rantai yang ada dalam suatu ekosistem. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Upaya yang dilakukan pemerintah: A. Mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. B. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. C. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. D. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan. Upaya yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah. A. Pelestarian tanah. Terjadinya bencana longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi, yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. B. Pelestarian udara. 1. Menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. 2. Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran. 3. Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Pelestarian hutan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 4. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. 5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
pelestarian laut dan pantai. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. 2. Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. 3. Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. 4. Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa. 2. Melarang kegiatan perburuan liar. 3. Menggalakkan kegiatan penghijauan. Aha. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Aku bingung nih, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Aha. Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. 4. Membuat taman kota dan jalur hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, menguruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama, membuat dinding yang kedap suara. Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan suara bisik harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah ketulian. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.